Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Nama saya Kusmiati. Video yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah budgeting di Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor induk mahasiswa 28922700001 dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SEAK MSI. Pada materi kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai anggaran biaya tenaga kerja. Anggaran biaya tenaga kerja yaitu rencana biaya untuk taksiran pembayaran tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses memproduksi produk yang telah direncanakan pada suatu periode tertentu. Tarif upah tenaga kerja yaitu satuan yang digunakan untuk menghitung dasar penetapan pembayaran tenaga kerja. Tenaga kerja itu sendiri adalah orang yang bekerja dengan mendapatkan imbalan upah atau gaji. Berikutnya adalah istilah penting yang berkenaan dengan anggaran biaya tenaga kerja. Yang pertama adalah jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja intelektual dan tenaga kerja fisik. Tenaga kerja intelektual adalah tenaga kerja yang dalam menyelesaikan pekerjaan dominan menggunakan tenaga pikiran atau menggunakan pengetahuannya, bukan didasari keterampilan seperti manajer dan staf, ahli, analis, dan lain sebagainya. Kemudian ada tenaga kerja fisik. Tenaga kerja fisik yaitu tenaga kerja yang dalam mengerjakan pekerjaannya dominan menggunakan tenaga fisik seperti buruh dan supir. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja langsung atau TKL, yaitu tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam pengolahan produksi. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak langsung atau TKTL, yaitu tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung dalam pengolahan produksi seperti satpam, bagian administrasi, atau personalia. Yang keempat adalah upah. Upah ini sendiri terdiri atau terbagi menjadi dua, yaitu upah tenaga kerja langsung atau disebut biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Yang kedua adalah upah tenaga kerja tidak langsung atau disebut biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect cost. Unsur biaya overhead pabrik atau BOP. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi penyusunan anggaran biaya tenaga kerja. Yang pertama adalah kebutuhan tenaga kerja, yang kedua kebutuhan teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi, yang ketiga adalah standar waktu kerja buruh, yang keempat sistem pengupahan. Manfaat dari anggaran tenaga kerja. Yang pertama adalah pedoman kerja manajer lini dalam mendorong efektivitas buruh mencapai sasaran kerja. Yang kedua adalah alat ukur efisiensi kerja melalui analis penyimpanan tarif upah dan jam kerja. Yang ketiga yaitu untuk menentukan besarnya harga pokok produksi. Kemudian ada penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang pertama, anggaran jam kerja langsung. Anggaran jam kerja langsung yaitu terdiri dari jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, dan waktu atau kapan produksi barang dimulai. Yang kedua adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran ini terdiri dari jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, kemudian jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang. Selanjutnya ada tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, kemudian yang terakhir waktu atau kapan produksi barang dimulai. Selanjutnya, teknik perhitungan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, menghitung jam kerja standar TKL. Rumusnya, jam kerja standar sama dengan kuantitas dikali jam standar TKL. Contohnya, toko pastry Mia sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2023. Data yang tersedia adalah A. Perkiraan penjualan. Bolen keju sama dengan 30.000 buah, bolen coklat sama dengan 50.000 buah, bolen mini sama dengan 20.000 buah. B. Setiap unit bolen keju membutuhkan 1,3 jam langsung. Setiap unit bolen coklat membutuhkan 1,2 jam langsung. Setiap unit bolen mini membutuhkan 1,1 jam kerja langsung. Setiap pekerja langsung dibayar sebesar Rp30.000 per jam langsung. Diminta membuat anggaran biaya tenaga kerja toko pastry Mia.
Penyelesaiannya yaitu perhitungan anggaran biaya jam kerja standar tenaga kerja toko pastry Mia. Produknya di sini ada 3, yaitu bolen keju, bolen coklat, dan bolen mini. Volume produksinya yang bolen keju 30.000, yang bolen coklat 50.000, bolen mini 20.000. Untuk jam kerjanya, bolen keju 1,3, bolen coklat 1,2, bolen mini 1,1. Untuk totalnya yaitu dikalikan antara volume produksi dan per unitnya. Jadi bolen keju 30.000 dikali dengan jam 1,3 hasilnya adalah 39.000. Kemudian bolen coklat di sini 50.000 buah dikali untuk jam kerjanya 1,2 sama dengan 60.000. Kemudian yang terakhir adalah bolen mini sebanyak 20.000 dikali jam kerjanya 1,1 hasilnya adalah 22.000. Selanjutnya untuk menghitung biaya TKL, kita mengkalikan tarif per jamnya yang sebesar Rp30.000 dengan per unit produknya. Untuk produk dari bolen keju ini sendiri sebesar atau sebanyak 39.000 dikali Rp30.000 hasilnya adalah 1.170 juta rupiah. Kemudian ada bolen coklat. Untuk unit produksinya sebanyak 36.000 dikali Rp30.000 hasilnya adalah 1.800 juta rupiah. Yang terakhir adalah bolen mini di mana tarif per jamnya sebesar Rp30.000 dikalikan dengan hasil produksinya sebanyak 33.000 maka hasilnya adalah 660 juta rupiah. Total dari keseluruhannya adalah 3.630 juta rupiah. Kemudian ada menghitung anggaran biaya total jam kerja. 2. Menghitung anggaran biaya berdasarkan total jam kerja atau hari kerja. Rumusnya yaitu anggaran biaya TKL sama dengan jam kerja standar dikali tarif upah standar. Contohnya, toko pastry Mia pada akhir tahun 2022 memproduksi 3 jenis pastry bolen. Pada awal tahun 2023 mendatang diketahui perusahaan merencanakan bekerja selama 70 hari, bolen keju atau BK 30.000 buah dan mempekerjakan 5 orang, bolen coklat atau BC 50.000 buah dan mempekerjakan 7 orang, bolen mini atau BM 20.000 buah dan mempekerjakan 3 orang. Upah pekerja dibayarkan sebesar Rp50.000 per harinya. Perhitungan anggaran biaya tenaga kerja pada toko pastry Mia, di mana ada bolen keju, upah per harinya sebanyak Rp50.000, total hari kerjanya adalah 70 hari, jumlah pekerjanya sebanyak 5 orang, maka jika dikalikan hasilnya Rp17.500. Berikutnya adalah bolen coklat, upah per harinya Rp50.000, total hari kerjanya adalah 70 hari, jumlah pekerjanya sebanyak 7 orang, jika dikalikan menjadi Rp24.500.000. Yang terakhir adalah bolen mini, upah per harinya sebanyak Rp50.000, total hari kerjanya ada 70 hari, jumlah pekerjanya sebanyak 3 orang, maka jika dikalikan adalah Rp10.500.000. Maka total biaya tenaga kerja yang dianggarkan perusahaan yaitu sebanyak Rp45.500.000. Yang ketiga, menghitung anggaran berdasarkan unit produk. Jika pembayaran tenaga kerja ditetapkan berdasarkan unit produksi yang dihasilkan, maka tinggal menghitung tarif upah per unit produknya, dikalikan dengan volume produksi total. Hasil perkalian tersebut merupakan biaya tenaga kerja total dalam periode tersebut. Contohnya, toko pastry Mia pada akhir tahun 2022, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis pastry pada tahun 2023, yaitu bolen keju 30.000 buah, bolen coklat 50.000 buah, bolen mini 20.000 buah. Untuk menghasilkan seluruh pastry tersebut, perusahaan merencanakan upah untuk membayar setiap para pekerja yaitu sebesar Rp1.000 per buah BK atau bolen keju, kemudian Rp1.000 per buah BC atau bolen coklat, dan Rp500 per buah BM atau bolen mini. Hitunglah anggaran biaya tenaga kerjanya.
Maka untuk perhitungan biaya tenaga kerjanya yaitu yang bulan keju, upah per unitnya sebesar Rp1.000, volume produksinya sebanyak 30.000 buah, jika dikalikan maka hasilnya Rp30 juta. Kemudian ada bolen coklat, upah per unitnya yaitu Rp1.000, kemudian volume produksinya sebanyak 50.000 buah, maka biaya tenaga kerjanya adalah Rp50 juta. Kemudian yang terakhir adalah bolen mini, upah per unitnya sebesar Rp500, volume produksinya sebanyak 20.000 buah, kemudian jika dikalikan maka biaya tenaga kerjanya adalah Rp10 juta. Maka total biaya tenaga kerja yang dianggarkan perusahaan yaitu sebanyak Rp90 juta. Selanjutnya ada simulasi anggaran tenaga kerja. Yang pertama yaitu rencana produksi. Rencana produksi ini ada 4 triwulan, yaitu triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jumlah unitnya sebanyak 3.000 pada triwulan pertama, kemudian triwulan kedua ada 5.000, triwulan ketiga ada 7.000, triwulan keempat ada 9.000. Yang kedua, rencana jam dan tingkat upah atau jam TKL-nya. Departemen A dan B. Untuk standar jam atau unitnya, Departemen A 3,5 jam, Departemen B 5,5 jam. Untuk tarifnya atau DLH-nya yaitu Departemen A sebesar Rp25.000, kemudian untuk Departemen B sebesar Rp30.000. Maka anggaran jam kerja langsungnya adalah jika dihitung triwulan pertama produksinya 3.000, untuk jamnya 3,5 jam, maka jika dikalikan jumlahnya 10.500. Kemudian untuk triwulan kedua produksinya 5.000 dikali 3,5 jam maka hasilnya 17.500. Kemudian ada triwulan ketiga produksinya 7.000 dikali 3,5 jam maka hasilnya 24.500. Kemudian yang terakhir ini produksinya 9.000 dikali 3,5 jam maka hasilnya 31.500. Maka total produksi untuk Departemen A yaitu sebanyak 84.000. Kemudian untuk Departemen B perhitungannya masih sama, yaitu jumlah jamnya 5,5 dikali produksinya 3.000 hasilnya 16.500, lalu 5.000 dikali 5,5 jam hasilnya 27.500, kemudian 7.000 dikali 5,5 jam hasilnya 38.500, lalu 9.000 dikali 5,5 maka hasilnya 49.500. Totalnya jumlahnya 132.000. Maka untuk jumlah keseluruhan 10.500 ditambah 16.500 hasilnya 27.000. Lalu total Departemen A ditambah Departemen B 17.500 ditambah 27.500 hasilnya 45.000. Lalu 24.500 ditambah 38.500 hasilnya 63.000. Kemudian 31.500 ditambah 49.000 hasilnya 81.000. Maka jika ditotalkan anggaran jam kerja langsung antara Departemen A dan Departemen B yaitu 216.000. Kemudian ada anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk perhitungan Departemen A-nya. Triwulan yang pertama jamnya sebanyak 10.500, kemudian ada upahnya Rp25.000, maka jika dikalikan hasilnya Rp262.500.000. Kemudian untuk triwulan kedua jamnya 17.500, upahnya Rp25.000, jika dikalikan hasilnya Rp437.500.000. Kemudian triwulan ketiga untuk jamnya sebanyak 24.500, upahnya Rp25.000, jika dikalikan maka hasilnya Rp612.500.000. Kemudian ada triwulan keempat untuk jamnya 31.500, upahnya sebesar Rp25.000, jika dikalikan maka hasilnya Rp787.500.000. Total keseluruhan dari Departemen A yaitu sebanyak Rp2.100.000.000. Kemudian untuk Departemen B perhitungannya masih sama saja. Triwulan pertama jamnya 27.000, upahnya Rp30.000, maka jumlahnya Rp810 juta. Kemudian triwulan kedua jamnya 45.000 dikali upahnya Rp30.000, maka hasilnya Rp1.350 juta.
Kemudian triwulan ketiga jamnya 63.000 dikali upahnya Rp30.000, maka hasilnya 1.890.000.000 rupiah. Kemudian triwulan terakhir jamnya sebanyak 81.000 dikali upahnya Rp30.000, maka hasilnya 2.430.000.000 rupiah. Maka untuk hasil dari Departemen B yaitu 6.480.000.000 rupiah. Maka total keseluruhan dari anggaran biaya tenaga kerja langsung antara Departemen A dan Departemen B yaitu 8.580.000.000 rupiah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.